Baik. Jadi ada berapa hal yang membatalkan puasa dan harus mengkodoknya? Ada 8. Yang pertama apa? Makan dan minum. Yang kedua apa? Pertama makan, kedua minum, ketiga sengaja ongkek, yang keempat haid, yang kelima nifas, yang keenam sengaja mengeluarkan mani, yang ketujuh niat berbuka, kedelapan murtad dari Islam. Nah, sekarang jenis kedua yaitu apa dari pembatal puasa? Apa? Jenis kedua dari pembatal puasa adalah membatalkan puasa dan mengharuskan qadha dan kafaroh. Kalau tadi cuman apa? Mengqadha, tidak ada kafaroh. Kalau sekarang wajib qadha dan kafaroh. Kafaroh itu apa sih? Hukuman, sanksi. Ada hukumannya. Selain dia mengganti puasanya, maka ada sanksi bagi dirinya. Hukuman dari dirinya yang harus dia laksanakan. Yaitu cuma satu ini. Hanya satu pembatal puasa yang mengharuskan qadha dan juga apa? Kafaroh. Kafaroh itu apa? Hukuman, sanksi. Yaitu jima. Satu itu saja. Jadi kalau seorang melakukan jima itu hubungan suami istri yang seperti kita gambarkan, bahwasanya ketika dilakukan pertama dosa, walaupun halal, apalagi nggak halal, halal saja dia apa? Melakukan dosa. Kedua, dia harus mengqadha. Yang ketiga, dia harus menggugurkan kafarohnya. Jadi orang yang jima di bulan Ramadan, maksudnya di bulan Ramadan tuh di waktu saat puasa ya, bukan malam ya. Kan boleh kalau malam tadi dalam ayat tadi. Nah, ini batal puasanya, berdosa, harus qadha dan melakukan kafaroh. Sekarang kafarohnya itu apa? Dendanya, sanksinya adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ada di Umdah juga. Kalau yang Bukhari Muslim insya Allah ada dalam Umdatul Ahkam. Hadisnya dari Abi Hurairah. Kisahnya agak panjang. Ya, nanti di Umdah juga harus dihafal berarti. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina manahnu julusun inda Nabi SAW, tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lagi di majelis nih para sahabat. Kemudian ada seorang yang datang. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu itu apa? Celaka saya. Celaka wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, qala malaka. Rasul mengatakan, kenapa kamu kok celaka? Bahaya Rasulullah. Celaka saya, gawat nih Rasulullah. Kenapa kamu? Kata Rasulullah. Malak. Qala, dia mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Saya menggauli istri saya sedangkan saya sedang puasa. Celaka nih. Ya, faqala, ini menunjukkan bahwasanya jima tadi membatalkan puasa ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu mendapatkan seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Kamu punya budak enggak yang kamu bebaskan? Jadi ini kafarah pertamanya. Seorang yang melakukan jima ketika bulan Ramadan, maka kafarah yang pertama apa? Membebaskan budak. Kalau budak enggak ada, sebagaimana di zaman kita, apa yang dilakukan? Nah, dia juga mengatakan qala la, enggak saya enggak punya budak, membeli juga enggak mampu. Maksudnya saya enggak bisa membebaskan budak. Enggak punya budak pun kalau beli enggak mampu. Maksudnya gitu ya.
Tidak, dia mengatakan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini? Kamu mampu tidak puasa 2 bulan berturut-turut di bulan Ramadan nih? Ya kafarohnya berarti apa? Puasa 2 bulan tuh. Cuman karena sehari dia melakukan hal ini, akhirnya apa? Kafarohnya puasa 2 bulan berturut-turut tuh. Jangan dijeda puasanya. Harus berturut-turut. Kalau jeda ya diulang lagi. Pokoknya 2 bulan berturut-turut. Nah ini berat. Ya kafarohnya. Kemudian dia mengatakan lagi, la, tidak wahai Rasulullah, saya enggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 1 bulan aja seperti ini kan gitu. Iya. Enggak dia mengatakan, la, tidak bisa wahai Rasulullah. Yang kemudian beliau bersabda lagi, bertanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskina? Kamu bisa tidak memberi makan 60 orang miskin? Ya, jadi urutannya tadi yang pertama apa? Membebaskan budak. Jadi kafaroh jima di bulan Ramadan, di siang hari maksudnya ketika puasa adalah pertama adalah membebaskan budak. Kalau enggak ada dan tidak mampu, apa selanjutnya? Puasa 2 bulan berturut-turut, harus terus-terus gitu. Enggak boleh diselang-seling. Yang ketiga apa? Memberi makan 60 orang miskin. Tuh, berat semua ya. Ya. 60 orang miskin. 1 orang kalau makan kira-kira di warteg yang standar berapa ya, akhwat? 15 lah yang sederhana ya. Ya 20 itu udah enak tuh. 15 lah. Atau 20 lah boleh. Berarti kalau 60 berapa? 1 orang 20. 60 berapa? Hah? Murah dong 1.200. 20 ribu 61 juta 200. Kamu punya duit enggak? 1.200.000 ngasih 60 orang makan. Apa yang dia katakan? La, enggak bisa ya Rasulullah, saya enggak bisa. 60 orang, aduh 1.200.000 kalau kita kan. Enggak, itu ya enggak bisa wahai Rasulullah, enggak mampu saya juga. Kemudian Nabi akhirnya fasakatan Nabi terdiam. Ini gimana sih? Dia melakukan pembatal. Enggak bisa, enggak punya budak. Enggak bisa puasa, ngasih makan juga enggak bisa. Gimana caranya ini? Ya. Kemudian fa bainama nahnu ala dzalika. Tatkala kita lagi seperti itu kata Abu Hurairah. Ini orang enggak bisa semua. Ya kafarohnya enggak ada yang mampu. Terus tatkala lagi gitu utiya Nabi SAW. Nabi SAW ada yang memberi kepada beliau, memberi bi'arokin fiha tamrun, dengan suatu keranjang yang di dalamnya terdapat kurma. Kasih tuh kurma banyak. Kemudian Nabi bertanya lagi, aina sa'il, tadi mana yang nanya tadi, yang celaka-celaka tadi mana tadi itu, yang suruh kafaroh nggak ada yang bisa. Terus orang tadi mengatakan, anak saya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, khud hadza, ambil nih kurmanya, fatasoddaq bihi, sedekahkan kurmanya nih. Ya akhirnya Nabi yang nalangin ya, masya Allah ya. Ya jadi Nabi nah itulah Nabi itu dermawan tuh, dapat banyak dikasih semua, enggak mikir. Terus sayang kan ini Rasulullah kan lumayan, Rasulullah sisain kayak 1 kilo 2 kilo gitu kan. Nima enggak kan, langsung nih ambil sedekahin nih. Faqala rajulun, maka si orang tadi nanya lagi, ala afqari minni ya Rasulullah, ngasihnya ke siapa ya wahai Rasulullah? Ke orang yang lebih miskin dari saya sedekahin ke siapa? Ke yang lebih miskin dari saya. Maka dia mengatakan, fa wallah, demi Allah, ma baina labataiha yuridul haratain, tidak ada di antara 2 bukit ini wahai Rasulullah. Maksudnya di mana ini? Di Madinah. Madinah itu kan di tengah kayak Bandung gitu, dia agak kayak mangkok, dikelilingi oleh apa? Bukit. Tidak ada di antara 2 bukit ini ahlu baitin, keluarga afqor minni, afqor min ahli bait, yang lebih miskin daripada keluarga saya. Saya paling miskin wahai Rasulullah, saya sedekah ke siapa?
Orang saya yang paling miskinnya saya sedekahin ke siapa lagi? Maka fadohikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu, maka Nabi tertawa. Ini orang dia susah ya melakukan pembatal, saya yang nombokin, dia yang dapat sendiri. Ya kan? Sedekahnya ke siapa dong? Ya ke dia lah kan gitu ya. Ini orang beruntung banget gitu ya. Nggak bisa ditalangin orang lain, untuk dirinya sendiri. Maka Nabi tertawa. Nabi tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Ketawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, atimu ahlaka. Kalau gitu kasih makan keluarga kamu nih. Udah ya. Nah, maka akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang yang berjima di bulan Ramadan, dia selain mengqadha karena batal puasanya dan dia harus qadha, kemudian dia juga harus melakukan atau membayar kafaroh. Kafarohnya tadi sebagaimana disebutkan, yaitu membebaskan budak kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Ini bukan milih ya, tetapi yang pertama dulu dilakukan, kalau nggak mampu baru beralih kepada yang kedua dan seterusnya. Bukan milih yang mana ya, bukan. Tapi itu secara urut. Dan ini berlaku bagi yang laki-laki dan pula perempuannya sama. Ya, jadi dua-duanya mengqadha dan dua-duanya membayar kafarah. Baik, bisa diikuti? Baik. Nah, ini satu-satunya pembatal puasa yang mengharuskan apa saja? Qadha dan kafarah.